Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap diberikan kesehatan hingga akhirnya kalian bisa beraktivitas dan mengikuti pembelajaran daring saat ini. Masih di suasana COVID-19, anak-anakku sekalian, kita bertemu di pelajaran sejarah. Yang akan kita bahas saat ini adalah sejarah sebagai ilmu. Anak-anakku sekalian, bicara tentang sejarah sebagai ilmu, di sub pertama yang akan kita bahas adalah sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Sejarah sebagai ilmu. Kenapa misalkan sejarah dikatakan sebagai ilmu? Karena yang pertama adalah memiliki sejarah memiliki metode. Metode apa yang dipakai oleh sejarah? Yang pertama adalah heuristik, kedua kritik, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Heuristik, pengumpulan data, pengumpulan bukti. Jadi data dikumpulkan, yang pada akhirnya setelah terkumpul lalu dikritik, valid, ya kan, atau tidak, dipercaya atau tidak, dan lain sebagainya. Interpretasi, diinterpretasikan oleh sejarawan. Artinya interpretasi ini memiliki kaitan antara benar atau tidaknya yang namanya sejarah tersebut, buktinya otentik dan lain sebagainya, yang pada akhirnya yang terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah apa? Histori sejarah, grafi adalah tulisan. Inilah poin terakhir yang paling penting. Kenapa sejarah sebagai ilmu? Ada tuh tulisan. Tulisan tersebut dikaitkan dengan yang namanya pengumpulan bukti dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya terjadilah sebuah cerita-cerita sejarah yang memang benar-benar nyata, objektif. Itulah yang namanya kenapa sejarah dikatakan sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah memiliki objek penelitian. Jadi ada penelitian ketika memang tidak serta-merta yang namanya sejarah itu muncul, tulisan tersebut muncul menjadi sebuah tulisan sejarah kalau tidak ada yang namanya penelitian. Oke, itu poin yang paling penting ketika kita bicara sejarah sebagai ilmu. Nah, inilah sejarah sebagai ilmu. Jadi ketika setelah ada penelitian, dikumpulkan bukti-bukti, dikritik, diinterpretasi, maka terjadilah sebuah tulisan. Ketika melihat tulisan teks proklamasi seperti ini, apakah memang masih bisa disangkal bahwa sejarah itu mengabaikan yang namanya ilmu tersebut atau penelitian tersebut? Jelas tidak. Peran Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI adalah objek kajian sejarah. Objek kajian sejarah tanggal 17 Agustus tahun 45 itu adalah sebagai latar waktu dan Jakarta, tepatnya Pegangsaan Timur nomor 56. Artinya sebagai latar ruang terjadinya peristiwa sejarah. Jadi terkait antara penelitian dengan ruang dan waktu. Nah, inilah salah satu contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beralih ke poin yang kedua, sejarah sebagai peristiwa.
peristiwa. Kenapa sejarah dikatakan sebagai peristiwa? Ada dua hal penting ketika bicara sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama bersifat objektif dan yang kedua bersifat unik. Kenapa bersifat objektif? Jadi sejarah sebagaimana terjadinya, history reality. Artinya real, terjadi, sejarah itu benar-benar terjadi, maka sifatnya adalah objektif. Dan yang kedua adalah bersifat unik. Kenapa bersifat unik? Karena peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, atau bicaranya adalah einmalig, tidak akan pernah terulang. Di poin ketiga, sejarah sebagai kisah. Nah, kalau kita sudah berbicara kisah, ini mungkin sudah rada sedikit bicaranya lepas dari yang namanya objektivitas. Kenapa objektivitasnya hilang? Karena di sini dijelaskan hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Cerita Air Langga, di sini ada sedikit kutipan. Cerita Raja Air Langga dan dari Kerajaan Kahuripan yang dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Hasil penafsirannya adalah bahwa masyarakat pada saat itu percaya terhadap kisah tersebut. Jadi, ketika kita sudah berbicara kisah tersebut dipercaya oleh masyarakat pada saat itu, maka inilah yang namanya sejarah sebagai kisah. Walaupun mungkin kita tidak percaya dengan hal tersebut, tapi ya ini adalah sejarah, dan masyarakat di kalangan Hindu percaya dengan hal ini. Karena adanya konsep dewa raja-raja adalah jelmaan dewa. Nah, ini kepercayaan masyarakat, ya itulah, raja itu adalah titisan dewa dan dipercaya. Mungkin sampai saat ini pun ada yang masih mempercayai hal itu. Nah, ini adalah sejarah sebagai kisah. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang ilmu, bahwasanya ketika bicara keilmuan jelas punya metode, ya kan, punya penelitian, ada objek penelitiannya, jadi jelas. Yang kedua itu adalah berbicara tentang peristiwa. Ketika bicara peristiwa itu ya namanya sejarah objektif dan bersifat unik, ya kan. Objektif artinya memang benar-benar terjadi dan murni dan real atau nyata bahwa sejarah itu ada. Tapi ketika bicara kisah ya seperti ini. Artinya ketika sebuah masyarakat di satu tempat itu percaya dengan kisah tersebut, berarti itu adalah sejarah. Hanya sejarahnya adalah bersifat sebagai kisah. Dan poin terakhir adalah sejarah sebagai seni. Nah, ketika bicara seni, ini lebih kabur daripada yang namanya sejarah sebagai kisah. Kenapa seni ini sifatnya kabur atau mungkin bisa jadi semu? Cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Di sini di sebelah kanan ada garis, ada satu kata, memerlukan intuisi dan imajinasi. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita memerlukan sebuah intuisi tidak lain dan imajinasi, tidak lain dan tidak bukan ketika kita membuat sebuah karya sastra atau karya film. Kenapa? Di sini dibutuhkan yang namanya intuisi dan imajinasi. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian mengarang sebuah cerita, ya itulah
yang pada akhirnya objektivitas sangatlah kabur. Jadi yang muncul hanyalah subjektivitas. Kenapa sejarah sebagai seni ini dimunculkan jadi sejarah? Karena ini adalah merupakan bagian walaupun objektivitasnya diragukan. Jadi ada beberapa hal ketika bicara seni. Yang pertama, mungkin ada tekanan dari sebuah pemerintahan kalau kita bicara politik. Tekanan dari pemerintah, tekanan dari pimpinan untuk mengagungkan atau untuk untuk membesarkan nama pimpinannya. Nah, ini udah bicaranya adalah bicara sejarah sebagai seni. Paham ya anak-anakku sekalian? Dan selanjutnya adalah sebuah pertanyaan untuk kalian. Sebutkan satu contoh sejarah sebagai kisah, dan yang kedua adalah sejarah sebagai seni. Silakan kalian cari untuk pertanyaan ini contoh dari sejarah sebagai seni, dan yang kedua adalah contoh sejarah sebagai kisah. Demikianlah pemaparan sejarah sebagai ilmu. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu dengan sifat ilmu sejarah, masih di bab 2 ya. Sejarah, sifat ilmu sejarah, dan berpikir sinkronik dan diakronik. Nah, jadi periodisasi termasuk dan kronologis termasuk di dalamnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.